satu-satunya seorang penulis, seorang penulis dan konsultan psikologis. Langsung aja kita sebut Lisa Jamri. Saya kembali ke lab untuk Mbak Lisa. Sebenarnya apa sih arti mimpi itu Mbak dari segi psikologinya? Oke. Mimpi itu hal-hal yang kita tekan masuk ke alam bawah sadar dan dia muncul ke alam sadar kita pada saat kita sedang tidur. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dari sisi alam pikiran manusia dulu. Itu ada alam sadar dan ada alam bawah sadar. Nah, di antara mereka tuh ada garis yang tebal banget. Garis gitu. yang tebal. Garis yang berarti tebal. alam Vetivera itu. Ya. Itu penyanyi alam Vetivera. Alamnya. Beda konsep tapi mirip-mirip Mas. Okay. Nah, itu dia pada saat kita lagi ngobrol-ngobrol gini, ini tuh lupa dengan yang di bawah. Gitu. Padahal pada saat kita lagi beraktivitas seperti ini, itu akan ada hal-hal yang masuk ke alam bawah sadar kita masukkan dan kemudian kita lupa. Misal naksir istri tetangga, kan nggak boleh gitu ya. Contohnya yang ekstrim gitu. Ada hal-hal yang kenapa masuk ke alam bawah sadar karena mungkin itu tidak sesuai dengan norma yang kita anut, tidak sesuai dengan moral kita, tidak sesuai dengan agama, nggak sesuai dengan tuntutan orang tua yang kemudian akhirnya masuk ke bawah. Nggak boleh nih diteken. Nah, pada saat tidur garis tadi itu dia banyak bolongnya. Nah, ketika bolong muncul tuh dalam bentuk mimpi. Luar biasa. Nah, ini saya mau nanya, ini agak mirip, agak meleset dari tema atau gimana? Mimpi sama ngigau itu beda nggak? Oh, ngigau itu adalah manifestasi mimpi yang terbawa dalam fisik. Gitu. Jadi misalnya kita mimpi lagi berantem gitu ya sama suami siapa gitu. Nah, itu bisa ntar fisiknya saking termanifestasi kita sangat masuk ke dalam mimpi tersebut. Akhirnya kita gerakan tangannya tuh ada gitu kayak orang nonjok-nonjok. Gitu. Nah, itu bisa ngigo adalah bentuk mimpi yang termanifestasi dalam bentuk fisiknya si yang orang yang lagi tidur tersebut. Luar biasa. Kan ada juga Mas? Ya, monggo silakan. Kan ada juga mimpi yang kayak jatuh gitu, kaget gitu loh kita. Nah itu kan, tidur, terus tiba-tiba kaget gitu. Nah itu gimana itu? Pada saat kita tidur itu ada beberapa gelombang otak gitu. Nah, mimpi yang kagetan seperti itu biasanya terjadi kalau secara teori pada saat kita mau masuk jadi gini. Yang pertama itu gelombang pertama itu masih agak light lah, ringan banget, masih yang antara sadar, nggak sadar, masih dengar itu. Terus ada gelombang kedua, tahap kedua, ketiga, yang terakhir itu tahap keempat. Nah, ketika mulai masuk yang tahap mimpi, tahap kelima, itu kalau kita belum siap, dia akan naik lagi ke tahap keempat dan kita kaget. Setuju. Oh, jadi karena belum siap ya? Karena belum siap. Setuju, saya setuju. Kalau yang ini rep atau tindien itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia rep, tapi kalau bahasa Jawa tindinen ya. Tindinen yang dihantui oleh muka-mukanya Pepi semua. Itu seluruh makhluk gaib itu ada di Pepi itu bedanya apa? Beda lagi nggak itu? Ada orang kayak dia normal aja mukanya. Ketindihan itu karena kayak tadi mungkin tanpa sadar kita punya suatu hal yang kita takutkan banget menghantui kita, terus abis itu trauma banget, kita mencoba nggak mau inget, tapi sama alam bawah sadar bilang nggak bisa, ini ada masalah kok nggak mau diselesaikan sih gitu. Jadi terus dia ngangkat yang di atas juga nolak, akhirnya kayaknya kita berat banget gitu. Jadi bukan salah tidur, bukan salah posisi. Bukan salah pasangan sebelahnya juga. Enggak, ketawamu kok nggak enak banget. Kayak orang mengejas aja.
Nggak menghakimi saya. Aku mau nanya Mas Tuko, aku pernah yang rep-rep itu ya, Nah, tapi maksudnya itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya kayak yang makhluk halus atau apa? Karena kayak aku tidur nih, mungkin karena kecapean ya. Aku tidur tuh tapi sebenarnya di tempat rame di studio gitu ya, ada teman-teman aku lagi make up lagi apa. Pas tidur terus aku kayak ketindihan dan aku tuh kayak berasanya kayak diangkat. Nah aku tuh bisa ngeliat badan aku lagi tidur di bawah. Posisinya gimana tidurnya? Tidurnya Ibu nanya, tengkurap apa telentang? Atau tidur di meja? lupa, tidurnya di kursi gitu. Jadi di studio ada kursi, tidur gini ya. Karena tidur seadanya gitu kan. Cantik. Nah iya, terus pas itu aku ngelihat, jadi aku kayak berasa diangkat. Terus aku ngeliat tubuh aku yang lagi tidur di bawah. Terus itu aku tuh berasa kayak ada suara banyak banget yang kayak sesajen samping kayak suara-suara kayak gitu. Itu Oke, sebenarnya kalau nanti mungkin Mbak Endang bisa menjelaskan juga dari sisi yang Mbak Endang. Tapi kalau dari psikologi itu bisa dimasukkan ke dalam kita bilangnya mimpi yang vivid banget, mimpi yang jelas banget. Jadi kita bisa melihat semua yang sedang terjadi pada saat kita mimpi. Dan itu ada yang namanya pengalaman out of body experience, pengalaman keluar dari tubuh gitu. Terus kita melihat kondisi tubuh kita di sana. Gitu. Itu bagus. Kadang-kadang memang jadi mimpi itu ada dua, ada yang namanya lucid dream, mimpinya itu benar-benar kita beraktivitas kayak film Leonardo DiCaprio dulu ada Inception, jadi dia terlibat dalam mimpi tersebut, tembak-tembakan, terus dia nggak suka, ganti saya nggak suka tembak-tembakan, pukul-pukulan aja, itu lucid dream. Jadi dia si pemimpi ini punya kemampuan mengganti mimpinya. Nah, ada lagi yang namanya vivid dream, mimpi yang jelas sekali dia lihat, jadi dia kayak observer, pengamat, kayak lagi nonton film. Nah, itu mungkin yang dialami oleh Mbak Kristi. Kalau laki-laki itu kan bisa, maaf nih agak ini, 17 tahun ke atas, mimpi basah. Apa mimpinya pas di musim hujan apa gimana? Banjir. Ini kalau supaya bisa mimpi seperti itu terus ada tipnya nggak Mbak? Sebentar. Mas Tuko. Lalu bau menyan. Mas Tuko kenapa harus ngimpi? Kan Mas Tuko udah nikah, kenapa harus mimpi? Enggak, ini pertanyaan, Bega. Kayaknya tadi skripnya nggak begitu deh. Kalau perempuan bisa juga nggak mengalami hal seperti itu. Jadi Mimpi basah. pertanyaan yang pertama apa yang kedua? Ya pertama dan kedua. Laki maupun perempuan, monggo silakan. Yang pertama tadi itu pertanyaannya bagaimana supaya lelaki bisa seperti itu? Laki-laki itu kan bisa mimpi basah. Oke, kenapa bisa demikian? Sebenarnya sama aja, baik pria maupun wanita. Dua-duanya itu bisa mimpi basah. Jadi konotasi bahwa mimpi basah itu hanya pada pria, itu sebenarnya salah kaprah. Tapi kenapa lebih jelas pada pria? Karena hasilnya nyata. Tapi memang nyata loh kayak gitu tuh. Pengalamannya gimana, Mas? Ya. Mbak Lisa. Nah, kenapa itu terjadi? Tawaran yang susah ditolak. Kenapa itu bisa Cuman bisa terjadi? ngimpi doang lu mah. Karena kebutuhan seksual itu kan memang kebutuhan alami seorang makhluk hidup gitu kan. Makhluk hidup itu kebutuhan alaminya. Ketika kemudian itu ditekan, direpress gitu ya, masuk ke alam bawah sadar, nggak boleh soalnya harus nunggu gitu kan. Nanti dulu ya gitu, pasangan lagi datang bulan gitu. Oh nggak boleh soalnya kita belum menikah. Jadi tekan terus. Nah itu dia akan muncul dalam bentuk mimpi. Maksud lu apa? Maksudnya apa? Oh, jadi dia pengen neken-neken biar mimpi doang. Biar mimpi doang. Kalau mimpi kan gratis. Tonton orang banyak. Iya, Mas. Kayak orang nggak punya istri aja. Oh, makanya, Mas. Jadi lu sama kayak mimpi nanyain. Kalau yang perempuan Mbak, Iya. kalau yang perempuan sama juga. Perempuan juga sama gitu. Apalagi malah sebenarnya ada nggak semua ya. Ini belum ada validitas hasil penelitian. Tapi ada yang mengatakan bisa jadi perempuan lebih banyak mengalami mimpi basah dari pria. Kenapa? Karena Kok nggak kita bilang-bilang ya? hidup dalam norma lingkungan di mana wanita itu harus lebih menekan kebutuhan seksualnya. Kalau gitu kita mimpi bareng-bareng. Kembali ke maaf Pepi, silakan clue yang keempat ya, monggo olah. Maaf Mbak Lisa sebentar. Yang seksi dong. Enggak, Mami Ola, Mas. Iya. Nggak,
Vega deh. Pemirsa, kira-kira apakah isi kotak mikir malam ini? Kalau clue berikutnya apa ini lah? Mungkin pemirsa biar. Pemirsa, clue selanjutnya adalah panas. Hot, panas, Mas. Oh, Surti ini. Ayo Vega. Gak cocok aman. Jadi pemirsa boleh ikutan di rumah Mama Studio. Ikuti terus. Jangan mau tetap bukan nak. Wow, seksi. Wow.